Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Pangkep Tutorial. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah aplikasi atau sistem kasir, atau kadang disebut juga pos. Aplikasi ini tanpa biaya bulanan dan tanpa biaya tahunan, artinya tanpa sewa. Dengan sekali beli maka bisa langsung dimiliki dan bisa digunakan bertahun-tahun. Aplikasi ini cocok untuk toko kelontong, warung, minimarket, kafe, resto, toko bangunan, toko listrik, dan lainnya yang bersifat jual beli dan ada proses barang masuk barang keluar. Apa yang didapatkan dengan aplikasi ini yaitu aplikasinya itu sendiri, kemudian support untuk penggunaan, pelatihan penggunaan. Aplikasi ini mudah digunakan bahkan oleh orang yang tidak menguasai komputer atau awam. Terkadang kasir kita itu belum terlalu mahir komputer tapi bisa menggunakan. Kemudian responsif, artinya responsif ini tampilannya menyesuaikan apabila diakses dari laptop, tablet, handphone, dan lain sebagainya. Dan aplikasi ini bisa online maupun offline. Online itu membutuhkan domain dan hosting, bisa diakses dari HP, tablet, kemudian disandingkan dengan printer Bluetooth. Kelebihan dari online ini, owner bisa memantau penjualan dari mana saja. Jadi misal ownernya lagi keluar daerah, penjualannya tetap bisa dipantau karena online. Berbeda halnya jika offline, itu kita membutuhkan satu set komputer atau laptop, ditambahkan dengan printer thermal untuk struk. Adapun kelebihan dari aplikasi ini, fitur-fiturnya adalah terkait barang itu, kelola data barang, input barang masuk, input barang keluar, kelola data supplier, kelola data satuan, kelola data kategori, kemudian stock of name. Bagian pelanggan juga ada, kita bisa mengelola data-data pelanggan atau langganan misalnya. Kemudian penjualan itu transaksi penjualan, kemudian riwayat, retur juga bisa, laporan, stok barang, barang keluar masuk, stok of name, dan keuangan. Terkait karyawan, hak akses levelnya, kemudian toko, kelola data toko, fitur tambahan, cetak stok penjualan menggunakan barcode scanner juga bisa, mendukung penjualan grosir dan eceran. Nah, detailnya kita bisa lihat di sini. Jadi setelah login kita akan dihadapkan pada panel ini, dashboard halaman utama, ada jumlah pemasukan hari ini, kemudian stok barang, kemudian toko ini jika kita memiliki cabang, jadi bisa beberapa toko, tentunya dengan satu gudang jadinya. Barang masuk hari ini, penjualan hari ini, kemudian ada notifikasi bagian kanan. Notifikasi ini ada dua. Yang pertama notifikasi tentang barang yang kadaluarsa, yang kedua notifikasi tentang stok barang yang mau habis, artinya instan ini tinggal 1 unit. Nanti kita detailkan di bagian menu. Di sini kita lihat ada menu di pojok kiri, inventaris. Untuk bagian inventaris ini adalah data barang. Di sini kita bisa import produk XL, kemudian jika ingin tambah barang tinggal tambah, kemudian ekspor barang juga ada. Info tutorial ini juga ada di pojok sini, jadi ada panduannya. Ada data, kemudian data barangnya, stok barang, data barang masuk,
hari ini. Jika ada barang masuk, kita tinggal tambahkan. Kemudian ada barang keluar, kemudian ada supplier, kemudian ada satuannya, kategori, ada opname. Nah, di sini kita contohkan, kita tambah satu supplier misalnya atas nama suppliernya misalnya semen Tonasa. Kontak suppliernya kita contohkan, penambahan satuannya sak, kemudian kita kategori misalnya semen. Oke, ada data barang masuk misalnya kita tambahkan data barangnya. Kode barang misalnya 005. misalnya. Kemudian nama barangnya semen Tonasa, tanggal kadaluarsanya dapat kita pasang di sini, kategorinya semen atau bahan bangunan, etalasenya misalnya etalase 5. Nah, di sini ada retur barang, aktifkan jika item ini bisa dikembalikan. Itu bisa kita aktifkan. Kemudian penjualan grosir, jika penjualan grosir kita bisa nyalakan minimal beli, misalnya minimal beli 10, harga grosirnya jadi 57.000. jadi ketika ada yang beli 10 unit, harganya turun jadi 57.000. Nah, ini data barangnya sudah ada. Nah, ketika ada barang masuk, kita tinggal input di sini. Nah, harga belinya berapa? Misalnya harga belinya 56.000. Suppliernya semen Tonasa. Keterangannya misalnya driver Ilham, masuknya 122 unit. Oke, maka barang yang sekarang data barang masuk itu ada semen 55 kg 120 unit. Oke, kemudian di sini ada pelanggan. Kita lihat ini pelanggan, bisa ditambahkan ataupun hapus jika pelanggannya langganan. Misalnya instan oke. Kemudian bagian penjualan atau pos nanti ada dua user, yaitu owner atau admin dengan kasir. Nah, di sini kita lihat masih ada penjualan lama, ini bisa kita kosongkan. Nah, jika
kita akan melakukan penjualan, tinggal mengetikkan kode barang di sini, ataukah scan barcode nantinya. Ini ada produknya. Nah, di sini ada penjualan grosir, ada penjualan eceran. Kemudian jika kita ingin pindah ke toko, misalnya kita punya 2 toko, kita bisa pindahkan ke cabang 2 dengan klik tombol keluar masuk ini, maka akan pindah ke toko yang 1. Oke, kita di toko 2, kita simulasi penjualan, kita bisa klik, bisa via search. Nah, di sini juga kita bisa melakukan pencarian nantinya. Nah, setelah itu kita klik button ini. Oke, artinya barangnya sudah masuk, tinggal kita masukkan jumlahnya, misalnya pembelian 20, jadi total 1.160. Kemudian pembelinya umum atau langganan. Jika ada diskon bisa di input manual, misalnya diskonnya 5.000, bayarnya 1.200.000. Oke, kembalian 45.000. Ini ketika kita lakukan penjualan, maka otomatis sudah masuk. Cetak, kita cetak, maka dia akan dicetak di barcode di printer stroke. Tampilannya seperti ini. Oke, setelah itu kita bisa retur juga, melakukan retur jika ada pembelian. Ada riwayat juga jika kita ingin melihat detail penjualan. Ini bisa kita retur, ganti baru, atau uang kembali jumlah 4. Nah, ini bisa kita kembalikan dananya dan data returnya sudah dikembalikan, otomatis stok normal kembali, bertambah kembali menjadi 4. Di sini ada menu laporan stok barang yang ada mie instan itu stok 20, harga grosir nggak ada, harga eceran ada. Nah, stok dari semen Tonasa tadinya ini sekarang sisa 449. Kemudian ada laporan barang masuk, ada laporan barang keluar, ada outname, ada penjualan, ini penjualan yang tadi. Kemudian ada retur penjualan, ini jumlahnya 4, retur penjualan yang tadinya jumlahnya 20, kita retur 4, makanya ada laporannya di sini, jumlah retur. Kemudian keuangan, rincian pembelian barang 122 item, totalnya kita beli 6 juta. Kemudian penjualan hari ini ada 16 item, total 928, total pengeluaran 6.800.000, total pemasukan, dan ini bisa dicetak. Oke, selanjutnya kita ke menu karyawan. Di menu karyawan ini kita bisa menambahkan data karyawan dengan nama, email, posisinya sebagai admin, kasir atau kasir, kemudian ditempatkan di toko yang mana.
Kemudian ini detail toko ini adalah kita tambahkan tokonya, toko beserta alamatnya juga bisa diubah. Kemudian di bagian pengaturan, nah ini di bagian pengaturan ini logo dari toko kita, kemudian ada menu tambahan, barang kadaluarsa, notifikasinya akan memberitahu jika barang waktu dari barang kadaluarsa itu 14 hari. Ini bisa kita ubah. Batas minimum produk misalnya 20. Nah ini berlaku semua ya, tidak berlaku maksudnya seluruh produk dari kategori apapun. Jika sudah jumlahnya 20 maka notifikasinya sudah ada. Jadi kita tidak bisa mengatur per produk bahwa produk A batas minimumnya adalah 5, produk B batas minimumnya 10, itu nggak bisa. Ini bersifat universal. Kemudian kertas thermal yang dibuat untuk cetak struknya apakah 52, 58 atau 74. Kemudian jenis kertas barcode ketika kita ingin cetak barcode, ada thermal atau HPS. Kemudian jenis kertas struknya thermal atau HPS, seperti itu. Kita balik ke inventaris. Nah, di sini kita lihat ada semen Tonasa 5 kg. Ini ada detail barcode-nya. Ini bisa kita print, misalnya kita print 10 barcode untuk ditempelkan. Ini untuk satuannya, kategorinya, harga ecerannya 58, tanggal kadaluarsa sekian, etalase nomor 5, harga grosir, minimal pembelian. Ketika ini kita print maka nanti bisa kita cetak dan tempelkan ke produk. Ini untuk by produk. Jika ada produk update maka kita perlu membuka detail dari produknya. Tapi jika ingin keseluruhan, ini kita bisa dari menu ini barcode yang ini, kita klik saja maka hasilnya nanti akan tampil seperti ini. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan menghubungi kontak yang tersedia. Nanti kami pandu juga cara instalasi dan penggunaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.